Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas filsafat dari Nur Afni dengan NIM 2025110046. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Pertama, mengapa filsafat penting bagi akademis. Yang kedua, batasan apa yang tidak boleh dilanggar saat mempelajari filsafat. Yang ketiga, mengapa para ulama dahulu keras melarang untuk mempelajari filsafat. Bahasan yang pertama, mengapa filsafat penting bagi akademis. Filsafat penting bagi akademis karena untuk melatih berpikir kritis dan sistematis. Jadi, filsafat ini mengajarkan kita cara menganalisis argumen dan menguji asumsi, serta menyusun pemikiran secara logis. Dan hal ini juga menunjang kemampuan dalam dunia akademik. Yang kedua yakni menjadi pondasi ilmu pengetahuan. Jadi banyak cabang ilmu lahir dari filsafat, misalnya filsafat ilmu, etika, logika. Jadi tanpa filsafat, akademis sering hanya menggunakan metode tanpa memahami dasar epistemologisnya. Poin ketiga adalah untuk membantu memahami hakikat kebenaran dan metode ilmiah. Jadi filsafat ini ilmu yang menjawab apa itu ilmu, bagaimana itu ilmu dianggap benar, dan apa batasan ilmu. Dan yang keempat adalah membentuk sikap ilmiah dan etis. Jadi filsafat ini membantu akademis bersikap bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan moral dari ilmunya. Singkatnya, filsafat ini bukan pengganti ilmu, tetapi alat refleksi dan pendalaman ilmu. Bahasan kedua adalah batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar pada saat kita mempelajari filsafat. Poin pertama adalah tidak menjadikan akal sebagai otoritas tertinggi di atas wahyu. Jadi, wahyu ini adalah otoritas tertinggi dan tidak boleh kita mengedepankan akal untuk memahami suatu hakikat. Jadi, akal kita ini terbatas dan yang kita harus jadi rujukan adalah wahyu. Dan setiap apa yang ada pada wahyu ada hikmahnya yang tersendiri yang mungkin akal kita tidak mampu untuk memahaminya. Poin kedua adalah tidak mempelajari filsafat yang bertentangan secara jelas dengan akidah. Misalnya saja penolakan keberadaan Tuhan, yang jelas-jelas iman yang benar meyakini bahwa Allah itu ada dan berada di atas arsy. Maka jika kita menemukan filsafat yang bertentangan dengan akidah, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan akidah, maka kita wajib untuk memberi batasan untuk hal itu. Poin ketiga adalah tidak mempelajari filsafat tanpa bekal akidah yang kuat. Jadi tanpa bekal akidah yang kuat, bisa saja kita mendapat keraguan atau kita bisa menjadi bingung terhadap akidah, dan itu dapat menjadi sumber syubhat yang besar bagi kita, dan bisa saja kita mengalami penyimpangan dalam akidah. Poin keempat yakni tidak menjadikan filsafat sebagai tujuan akhir. Maksudnya adalah filsafat ini hanyalah alat berpikir dan bukan sebagai pedoman hidup yang menggantikan wahyu. Dan yang terakhir adalah menghindari sikap taklid buta terhadap filsufus. Jadi setiap pemikiran manusia ini relatif dan bisa saja salah. Maka kita harus mengedepankan wahyu dan sunnah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Bahasan terakhir adalah mengapa para ulama terdahulu sangat keras melarang mempelajari ilmu filsafat. Pertama adalah filsafat yang masuk saat itu bercampur dengan akidah yang rusak. Jadi misalnya filsafat Yunani yang membawa konsep seperti ketuhanan yang tidak personal dan alam qadim yang tidak diciptakan, dan penolakan terhadap wahyu dan mukjizat. Selain itu, jika kita belum memiliki akidah yang kuat, maka bisa jadi filsafat tersebut dapat merusak iman kita dan menimbulkan keraguan dan mengedepankan spekulasi tanpa dalil. Ibnu Abil Izil rahimahullah berkata, sebab munculnya kesesatan ialah berpaling dari merenungi kalamullah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menyibukkan diri dengan teori-teori Yunani dan pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Nah, jadi
filsafat ini jelas bahwa filsafat ini dapat menjadi sumber kesesatan dan sumber syubhat yang dapat merusak akidah kita. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, jarang sekali orang mempelajari ilmu kalam dan filsafat kecuali akan terkena bahaya dari mereka, yakni kaum filosof. Dan Ibnu Salah rahimahullah memvonis ilmu filsafat sebagai biang ketololan, rusaknya akidah, kesesatan, sumber kebingungan, kesesatan dan kebangkitan penyimpangan dan zandaqah, yakni kekufuran. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan dari 3 pokok bahasan yang telah dipaparkan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.